Pemirsa, konser musik koplo bertajuk Lentera Festival yang dihelat di Tangerang pada 23 Juni lalu ricuh berakhir pembakaran dan penjarahan. Hal ini menjadi isu tidak sedap kala industri musik tanah air tengah meningkat. Lalu bagaimana perjalanan kasusnya dan apa solusinya? Inilah Prime Story, konser gagal penonton brutal. Geliat industri musik tanah air kembali dikecewakan. Bukan sekedar penipuan tiket konser, tapi kali ini ada konser yang gagal, berujung pembakaran dan penjarahan properti konser milik vendor. Penyebabnya adalah penampil utama dalam Tangerang Lentera Festival, NDX AK dan Guyon Waton, batal manggung karena diduga panitia penyelenggara tak mampu melunasi pembayaran. Dan inilah Prime Story, konser gagal, penonton brutal. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total, penonton ngamuk. Saya sangat kecewa di sana. Alat band bisa dibilang full set yang di atas panggung, ada drum yang dirusak. Lentera Festival, konser musik band koplo yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, Banten pada Minggu malam 23 Juni 2024 berakhir ricuh. Sejumlah band koplo ternama nasional seperti NDX AK, Guyon Waton, dan Phil Koplo yang dijadwalkan menghibur rakyat akhirnya batal manggung. Awalnya konser Lentera Festival masih berlangsung di sore hari dengan menampilkan sejumlah band pembuka. Namun keadaan mulai berubah ketika semua lampu panggung dimatikan dan tidak ada kejelasan dari pihak panitia mengenai keberlanjutan konser. Dan inilah awal mula kerusuhan terjadi. Usut punya usut, penonton mulai geram ketika mengetahui kabar sang artis juga tak diberikan kepastian mengenai pembayaran. Seperti tercantum dalam surat pernyataan antara ketua panitia dan kru NDX beserta Guyon Waton. Dari jam berapa Bang di konser ini Bang? Saya dari jam 3. Dari jam 3 sore? Ya, saya sangat kecewa di sana. Bayar berapa sih Bang di konser tersebut Bang? Saya beli tiket tadi 135.000. Dari kapan tuh belinya? Kan katanya konser itu udah 6 bulan ya Bang ya? Ya, itu konser udah berkurang karena saya kan ingin nonton konser pecinta Guyon Waton. Buntut penonton yang kecewa akhirnya bersikap brutal dan anarkis. Konser hiburan berubah jadi aksi pembakaran, pengerusakan properti panggung, dan alat musik milik vendor. Dari kasus ini, Kepolisian Resor Kota Tangerang telah berhasil mengamankan satu tersangka, yakni Ketua Pelaksana Lentera Festival, Muhammad Dian Permana Angga. Tersangka diciduk unit Jatanras Polresta Tangerang di kawasan Lebak, Banten pada Rabu siang. MDPA diduga kabur membawa uang ratusan juta rupiah hasil penjualan tiket konser. Bahwa MDP mengakui bahwa uang salah satunya dari uang hasil penjualan tiket dia lakukan perbuatan curang. Kalau untuk sementara hasil yang sudah kami bisa buktikan kurang lebih 200 juta. 200 juta. Ya. Hasilnya yang dipakai MDP itu kemana dia? Oke, kita berbicara hasil daripada perbuatan curang saudara MDP ini. Keterangan awal memang yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan pribadi. Ya, itu pun secara bertahap, tidak sekaligus. Karena apa? Dari sebuah perjanjian kontrak awal akan mengadakan suatu konser atau festival musik, yang bersangkutan sudah menghandle atau finansial daripada keuangan. Sayangnya amuk massa yang salah sasaran justru membuat vendor terduduk lemas. Bukan hanya sekedar dibakar atau dirusak di tempat, anarkisme penonton juga sampai menjarah kursi, pagar barikade, hingga alat band. Anas Nasruddin dari Mahakarya Equipment, salah satu vendor sound system, harus kehilangan mata pencaharian dan merugi ratusan juta rupiah. Yang paling lumayan Mas kerugiannya, karena untuk sound system kita
alat band bisa dibilang full set yang di atas panggung. Itu dari ampli yang dibakar, ada drum yang dirusak, termasuk di dalamnya mic rider artis atau untuk event. Ditambah lagi pagar yang emang dijarah sama massa, itu lumayan banyak, termasuk toilet portable yang dari Mahakarya juga itu dibakar, Mas. Jadi sangat lumayan kalau kita estimasikan sekitar 400 sampai 500 jutaan kerugian kita. Sementara itu, dari pengembangan hasil penyidikan, kepolisian juga berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang diduga sebagai provokator dan juga pengrusak alat milik vendor. Kami sudah mintai keterangan dan kemudian kami akan cepat berkoordinasi dengan jaksa peneliti agar berkas yang kami sudah rampungkan kami bisa lengkapi dan dikirim ke kejaksaan. Sudah tetapkan menjadi tersangka atas perbuatan pengerusakan dan sifat provokasi terhadap penonton-penonton ataupun masyarakat yang lainnya. Gelombang antusias masyarakat yang datang ke konser menjadi primadona andalan saat ini. Baru-baru ini pemerintah juga meluncurkan sistem online single submission atau OSS untuk mempermudah pengurusan perizinan berbagai event di Indonesia. Namun dengan kejadian ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut menyayangkan kegagalan Lentera Festival bisa membuat nama Indonesia tercoreng. Saya akan berkoordinasi dengan dinas setempat untuk meng-cross-check dan jika perlu memanggil dan memberikan sanksi dan juga hadirkan suatu fasilitasi agar tidak ada yang dirugikan. Jangan sampai image yang sedang baik dan sedang dibangun oleh pemerintah ini malah justru dicoreng oleh event yang tidak terlalu besar, tapi dampak dari segi medianya cukup luas. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan sebuah konser batal dilaksanakan. Yang pertama, penjualan tiket yang sedikit, kemudian miskomunikasi antara penyelenggara dengan band penampil, atau justru panitia yang kabur membawa uang untuk kepentingan pribadi. Dan berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan sebelum memilih konser dan membeli tiket. Yang pertama, cek promotor. Karena sejumlah konser di Indonesia yang sudah sering dilakukan, misalnya The Sound Project, Pesta Pora, atau Prambanan Jazz, promotor mereka sudah tergabung dalam Asosiasi Promotor Musik Indonesia atau APMI, sehingga kredibilitas konsernya bisa terjamin. Kemudian cek rekam jejak promotornya, karena sejumlah promotor baru yang kemudian tiba-tiba menyelenggarakan acara besar, maka patut untuk kita curigai. Yang ketiga, konser yang diundur. Konser yang diundur bisa menjadi sebuah indikasi adanya permasalahan yang nantinya bisa merugikan para penonton. Dan yang terakhir adalah membeli tiket secara langsung. Hal ini merupakan cara yang paling aman untuk segera menikmati pagelaran musik di tanah air. Sementara itu, promotor nasional Iwan Kurniawan dari Kolam Ikan Kreatif menyambut geliat industri musik tanah air yang semakin meningkat, baik skala nasional maupun internasional. Iwan mengingatkan, penting bagi event organizer atau promotor baru bisa menjaga kepercayaan publik dan menyuguhkan tampilan yang maksimal. Karena konser tak hanya sebagai hiburan bagi penonton, tapi bisa membawa manfaat lain. Misalnya saja, bagi UMKM yang turut berpartisipasi. Makin banyak, saya yakin makin tumbuh industri kreatif di Indonesia dan itu secara ekonomi makin bagus, Mas. Jadi kalau industri ini dikelola dengan baik, insya Allah bisa menggerakkan roda ekonomi di Indonesia lewat industri seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan ini hal kecil yang mungkin ke depan bisa kita benahi bersama. Makin banyak anak-anak muda yang juga punya keinginan menjadi entrepreneur lewat event-event konser, tapi ya tadi dengan track record yang baik, terpercaya, dengan pelayanan juga yang baik ke publik. Kejadian ini harus menjadi refleksi bersama, baik bagi panitia penyelenggara yang harus menjaga kepercayaan publik maupun penonton yang bersikap lebih dewasa. Jangan sampai celaka serupa mencoreng citra permusikan tanah air dan merugikan banyak pihak. Saya Andre Septian, dan inilah Prime Story. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.